sudah pernah nonton film Dilan 1990? Di situ diceritakan Milea, pacarnya si Dilan, pulang sekolah ikut bimbel yang modelnya privat. Artinya ada guru yang datang ke rumahnya Milea untuk membantu Milea belajar. Sepertinya bimbel ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia ya. Tapi sebetulnya bermanfaat nggak sih? Saya sudah pernah membahas di video saya yang lain, judulnya Bimbel dan Ilusi Mutu Pendidikan, Ilusi Mutu Pembelajaran. Coba kepoin deh videonya. Tapi kalau kita mau berpikir secara logis, munculnya bimbel ini pasti karena masyarakat merasa ada yang kurang dari pendidikan formal, dari pendidikan di sekolah. Itulah yang membuat masyarakat Indonesia mulai mencari alternatif lain, baik dengan mengundang guru secara privat ke rumah untuk membantu putra-putrinya belajar, atau ikut lembaga bimbel. Tapi intinya satu, semua terjadi karena mutu pendidikan formalnya buruk. Dan mekanisme ini yang disebut dengan mekanisme pasar. Rakyat dipaksa untuk mencari jalan keluar sendiri untuk membantu proses bagaimana putra-putrinya belajar. Jadi jangan salah juga kalau kemudian secara bisnis bimbel ini menjadi sesuatu yang menggiurkan. Tapi faktanya kalau bicara tentang mutu pendidikan, sama sekali tidak membantu meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, bahkan meningkatkan kemampuan belajar putra-putri Anda. Faktanya jelas, kita mau lihat dari berbagai macam assessment, survei yang dilakukan, Indonesia ini salah satu negara yang mutu pendidikannya termasuk terburuk di dunia. Kadang-kadang saya juga suka lucu sih kalau lagi datang ke sekolah, kemudian dengar para orang tua ngobrol nih, khususnya emak-emak, misalnya cerita tentang, ada bimbel baru loh di tempat ini. Bagus loh bimbelnya. Kenapa bagus? Karena guru-gurunya adalah anak-anak mahasiswa dari PTN. Nah, buat para orang tua mungkin ini satu hal yang menarik ya, tapi buat saya ada hal yang sangat menggelitik. Kok bisa ya para orang tua di Indonesia lebih percaya pada mahasiswa yang tidak punya pengalaman mendidik, tidak dibekali kemampuan untuk mendidik, karena mereka bukan dari keguruan, tapi mereka berani mempercayakan putra-putrinya untuk dibantu belajarnya oleh mereka-mereka yang mungkin usianya nggak begitu jauh dibanding putra-putrinya sendiri. Mereka lebih percaya pada anak-anak mahasiswa ini dibandingkan bapak ibu guru yang berada di sekolah, yang memang sudah dididik, punya pengalaman untuk memberikan pendidikan formal ke masyarakat Indonesia. Nah, di sini kan memang mutu pendidikan guru kita yang memang sangat lemah, atau memang ada cara berpikir yang keliru. Yang menarik lagi, saya temui beberapa fenomena di beberapa kota ya. Orang tua ini bahkan rela membayar sangat-sangat mahal untuk ikut bimbel atau mendatangkan guru privat ini, dibandingkan apa yang mau mereka bayarkan ke sekolah. Ada di beberapa tempat malah orang tua itu berpikirnya
cari sekolah formal yang semurah-murahnya, kalau bisa gratis misalnya dengan sekolah negeri, tapi cari bimbel yang semahal-mahalnya. Ini apa nggak kebalik ya cara berpikirnya? Di negara seperti Tiongkok, sejak bulan Juli 2021, yang namanya lembaga-lembaga bimbel ini sudah dilarang beroperasi. Kenapa? Yang pertama, justru memperburuk mutu pendidikan di Tiongkok, di Cina. Makanya pemerintah lebih akan fokus untuk memperbaiki kualitas guru, memperbaiki sistem pendidikan, supaya masyarakat tidak perlu lagi mencari jalan yang baru untuk memastikan anaknya dibekali pengetahuan, ilmu untuk menghadapi tantangan masa depan. Dan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Sama di Indonesia juga demikian. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tiongkok. Tidak boleh lagi ada lembaga bimbel beroperasi, karena juga ternyata menjadi satu bisnis yang menggiurkan tetapi membebani masyarakat Tiongkok. Karena biayanya mahal sekali, sedangkan tadi sekolahnya gratis. Nah, ini yang mungkin harus kita pikirkan lagi sebagai rakyat Indonesia. Apakah memang akan kita biarkan anak-anak kita malah belajar di luar lembaga yang harusnya memang menyiapkan mereka secara mumpuni, yaitu sekolah? Menurut saya sih harusnya justru kita menuntut pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Artinya bicara lembaga formal, bicara pemberdayaan orang tua, bicara pemberdayaan masyarakat, dibandingkan kalau kita membiarkan bimbel-bimbel ini tumbuh tetapi tidak membantu, tidak memperbaiki mutu pendidikan secara umum, dan juga membantu anak-anak kita belajar punya ilmu yang lebih baik. Mari kita buat bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas.